Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Jadi sebelumnya kita sudah bisa membuat state table. Ini saya ulang sedikit lagi ya. Nah, state table itu kita bisa derive ya berdasarkan state saat ini dan inputnya ya. Nah, tergantung fungsinya apa ya. Nah, tinggal kita masukkan aja masing-masing kombinasi input ya untuk state saat ini dan input X. Oke. Nah, sekarang ada sebelum kita lanjut ke bagaimana kita membuat apa namanya state diagram. Nah, ada eh, alternatif atau representasi lain yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan state table. Jadi ini bentuk yang sebelumnya ya. Jadi apa namanya state-nya itu dan inputnya kita pisah-pisah gitu ya untuk masing-masing input. Nah, supaya lebih apa ya istilahnya gampang nanti kita merepresentasikannya dalam state diagram, ini bisa kita gabungkan untuk A dan B-nya ya. Jadi state AB untuk nanti kita pisah masing-masing untuk input X dan X sama dengan 0 dan X sama dengan 1 gitu ya. Nah, ini sebetulnya sama aja. Jadi kalau misalnya kita buat untuk yang state apa namanya state table ya, untuk state next state-nya untuk present state AB-nya 00 ya. Untuk X sama dengan 0, maka A 0, B juga 0. 00 gitu ya. Untuk X sama dengan 1, maka A-nya 0, B-nya 1, jadi 01 di sini. Ya. Lalu untuk present state 0 AB-nya 01 ya, untuk X sama dengan 0, kembali dia 00 kan, ini ya. Terus 00. Nah, untuk input X sama dengan 1, maka state next state-nya AB-nya adalah 11. Lalu untuk present state 10 ya, untuk X sama dengan 0, dia kembali 00. X-nya 1, 10. Lalu yang terakhir ya, untuk present state 11, untuk input X sama dengan 0, lagi-lagi apa namanya next state-nya 00. Untuk input X sama dengan 1, maka next state-nya adalah 10 juga sama ya, seperti yang sebelumnya. Nah, ini untuk state-nya ya. Untuk output-nya juga sama, bisa kita kelompokkan. Jadi untuk Y pada saat X sama dengan 0 dan jadi pada saat untuk present state yang sama untuk dan X yang berbeda gitu ya. Kita merepresentasikan seperti itu. Untuk present state 00 pada X sama dengan 0, Y adalah 0 gitu kan ini. Pada saat X sama dengan 1, Y juga 0. Sama. Lalu untuk present state 01 pada saat X sama dengan 0, Y sama dengan 1, pada saat X sama dengan 1, Y sama dengan 0. Saat present state AB 10, lagi-lagi juga sama, X sama dengan 0, maka Y sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, Y sama dengan 0. Dan seterusnya ya. Nah, dari sini nanti kita akan bisa membuat apa namanya state diagram. Nah, state diagram, jadi sebelum kita membahas state diagram itu sebetulnya ada dua jenis representasi ya. Sebetulnya juga sama ya, untuk state table, state diagram itu ada dua jenis representasi. Kita hanya akan menggunakan satu representasi saja di dalam mata kuliah DDAK ini ya. Nah, anyway, jadi caranya adalah kita apa namanya nyatakan atau representasikan state itu dengan sebuah lingkaran ya, circle. Oke, nah nanti ada dan kita tahu di sini ada paling tidak 4 buah state 00, 01, 10 dan 11 ya. Jadi kita akan punya 4 buah lingkaran yang kita tuliskan state masing-masingnya 00 sampai 11 gitu ya. Lalu nanti antar lingkaran itu akan ada panah ya. Panah yang memiliki arah ya. Ini menunjukkan apa namanya transisi state-nya gitu ya. Jadi misalnya dari state 00 ke 01 itu akan terjadi ya jika apa namanya X-nya berapa ya misalnya. Nah, sekarang dari apa namanya state. Oke, ini satu lagi ya.
sekarang kita punya label ya. Label ini diberikan untuk apa namanya tanda panah tadi ya. Yang A itu ya, kalau ada itu tergantung inputnya. Jadi untuk input X ya. Jadi kita punya input X dan B-nya, jadi garis miring B. B itu adalah untuk output dari output apa namanya equation ya. Nah, output Y ya kalau dalam contoh kasus kita. Oke, nah sekarang kita akan coba lihat ya contohnya. Nah, satu lagi ya, ini juga rules of thumb ya. Kalau misalnya kita punya M buah flip-flop, maka kita akan punya 2 pangkat M states. Nah, contohnya tadi kita punya 2 buah flip-flop, maka kita akan punya 4 buah state gitu ya. Nah, sekarang kita dari bentuk alternatif apa namanya state table ya seperti ini, kita bisa gambarkan state diagram seperti yang contoh yang ada di sini. Nah, pertama kita tulis dulu state-nya semua 00, 01, 10, 11. Ini arahnya bisa kita buat dengan apa yang kita inginkan ya. Nah, sekarang ya untuk 00, jika X sama dengan 0, maka AB-nya akan tetap sama ya. 00 juga. Nah, maka panahnya ini akan kembali lagi ke dirinya 00. Dan outputnya untuk X sama dengan 0 juga 0. Jadi di sini ini 0 ini merepresentasikan input X sama dengan 0. Sedangkan untuk yang ini adalah outputnya ya, Y sama dengan 0. Sedangkan jika X sama dengan 1, 0, dari state 00 dia akan berpindah ke 01. Nah, ini untuk yang X sama dengan 1 ya. X sama dengan 1, 1, dari 00 pindah ke 01 dan Y-nya sama dengan 0. Jadi tulisnya gini 1 slash 0 untuk Y-nya. Oke, sekarang kita lanjut dari state 01 ya. Jika X sama dengan 0, maka akan pindah ke 00. Jadi dari 01 untuk X sama dengan 0, state-nya akan pindah ke 00. Jadi kita buat panah dari 01 ke 00 dan output Y-nya pada saat itu adalah 1. Jadi ini notasinya ya untuk di panah ini X-nya 0 slash 1 untuk Y-nya. Lalu untuk apa namanya X sama dengan 1 dari 01 akan transisi ke 11. Nah, jadi 01 ke 11 jika input X-nya sama dengan 0. Oke. 1. Nah, dan outputnya pada saat itu Y-nya sama dengan 0. Oke. Ya. Sekarang udah mulai paham ya paling enggak. Sekarang kita lanjutkan ya sekarang. Untuk yang state asalnya 1, 0. Ya. 1, 0, jika X-nya sama dengan 0, maka akan pindah ke 0, 0. Jadi, kalau dari 1, 0, jika inputnya X sama dengan 0, maka akan pindah ke 0, 0. Ya. Dan pada saat itu, outputnya adalah 1. Ya. Y sama dengan 1. Dan dari 1, 0, kalau input X-nya sama dengan 1, maka akan tetap ke 1, 0 juga. Jadi akan kembali panahnya. Panahnya akan masuk lagi ke dalam state 1, 0 untuk input X sama dengan 1 dan pada saat itu outputnya adalah 0. Nah, sekarang terakhir ya, kita lihat dari state asalnya 1, 1, jika input X sama dengan 0, maka dia akan berpindah ke 0, 0 ya. Untuk X sama dengan 0 dan outputnya saat itu adalah 1. Dan untuk X sama dengan 1, dari 1, akan pindah ke 1, 0. Ya, yang ini. 0 untuk input X sama dengan 1 dan outputnya adalah 0. Nah, dan jadi jadi intinya ya, analisis rangkaian sekuensial itu tugas kita adalah pertama diberikan satu rangkaian, lalu kita derive fungsinya ya, state equation dan apa namanya output equation. Dari situ kita derive tabelnya, state table, dan terakhir adalah kita gambarkan apa namanya state diagram. Nah, ini untuk contoh pertama, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk yang contoh yang kedua gitu ya. Ini kebetulan karena kita masih pakai D flip-flop, masih lebih gampang untuk derive state table-nya. Oke, sekarang kita stop dulu, kita lanjut lagi, ketemu lagi di video selanjutnya.